Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tolong yang apa linknya tadi di share ya. Kalau yang sudah keburu pulang, nanti bisa ngikuti kuliah ini asinkronus ya. Jadi rekaman kuliah ini nanti saya taruh di blog saya. Oke, siang ini kita bahas tentang silabus kuliah pemrograman perangkat bergerak ya. Saya share screen, sudah kelihatan belum? Oke. Nah, kalau sudah kelihatan ya. Nah, kalau sudah kelihatan itu digeser ke bawah ya. Terus di bagian absen, nah, absennya hari Oh, 756 ya lima po. 756985 kodenya. Silahkan Anda absen dulu. Nah, kalau yang keburu pulang diinfokan. Yang penting absen selama jam kuliah. Nanti kalau sudah lewat jam kuliah nggak bisa absen. Oke, saya lihat yang absen sudah 16, nggak apa-apa. Yang lain nanti linknya itu bisa di-share. Oke, kemudian saya lanjutkan. Untuk materi kuliah pemrograman perangkat bergerak pada semester ini, linknya ini ya, kuliah PPB atau pemrograman perangkat bergerak blogspot.com ya. Nah, untuk materi pertama nanti kita bahas tentang silabus kuliah pemrograman perangkat ini ya. Nah, ke kemudian pemrograman perangkat bergerak ini apa aja yang dipelajari itu adalah ini capaian yang diharapkan. Jadi memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang pemrograman aplikasi mobile. Kemudian yang kedua, mampu mendefinisikan dan menganalisis permasalahan sekaligus merancang solusi dari kebutuhan masyarakat, terutama di sistem perangkat lunak, bergerak atau mobile. Kemudian berikutnya adalah memberikan keahlian mahasiswa tentang kemampuan software development atau rekayasa terhadap pembuatan aplikasi perangkat bergerak, terutamanya yang berbasis sistem operasi Android. Jadi nanti yang kita bahas banyakkan adalah aplikasinya yang Android base ya. Kemudian yang keempat itu adalah memberikan keterampilan mahasiswa untuk membuat aplikasi client server di mana kliennya itu berupa aplikasi mobile. Kemudian tools ya, ini toolsnya ya, toolsnya bahasa yang dipakai ini antara lain ada Dat ini ya, Dat nanti lebih lanjut ya, Kotlin ya. Kemudian IDE-nya yang perlu diinstal, di-download itu adalah Android Studio satu, Android Studio ya, di-download aja yang versi terakhir ya, Android Studio. Nanti saya tunjukkan tempat atau lokasinya ya. Kemudian frameworknya itu bisa pakai Flutter ini ya, ini frameworknya Kotlin sama Flutter. Nah, kalau download Android Studio ini masukkan aja ke Google ya, Android Studio. Nah, nanti akan diarahkan ke developerandroid.com. Yang versi sekarang itu adalah
Android Studio Ladybug. Nah, ini bisa di diambil kemudian diinstal ke dalam komputernya. Kemudian di Android.com ini akan disediakan berbagai macam latihan, informasi maupun manual ya. Ini salah satu toolsnya. Kemudian berikutnya untuk materi. Materi itu ada satu yaitu adalah perkembangan teknologi perangkat mobile. Mulai dari telepon yang menempel di eh, cars atau mobil itu ya, sampai sekarang smartphone yang support AI. Kemudian yang kedua, pembuatan program sederhana pada Android, berarti mengenal IDE, mengenal bahasa, kemudian mencoba membuild atau mengkompilasi. Kemudian berikutnya adalah mengenal layout design, kemudian penggunaan widget atau widget view, kemudian ada studi kasus pengaturan layout aplikasi mobile dengan layout manager. Berikutnya bikin UI atau perancangan dialog pada aplikasi perangkat bergerak. Kemudian teknik pembuatan menu, penyimpanan data, location based service programming sampai project akhir. Ini materi yang akan dibahas di semester ini. Kemudian untuk sistem penilaian itu ada yang pertama tugas satu yang sifatnya pengetahuan dan latihan. Ini tugas after class ya. Jadi setelah kelas kayak gini, kemudian waktunya masih ada itu dipakai untuk mengerjakan latihan. Yang kedua itu adalah tugas yang berbasis proyek. Buat aplikasi, kemudian bisa dikerjakan secara individu maupun juga kelompok. Kemudian ada evaluasi tengah semester sama evaluasi akhir semester. Kemudian keempat ini penilaian skemanya sama ya, 25%, 25%, 25% ya, totalnya 100%. Oke, bagi yang barusan gabung atau join ya, silahkan dibuka ya di kuliah ppp.blogspot.com. Absen disediakan di situ ya. Absennya disediakan di situ di bagian bawah ini ya. Nah, kodenya hari ini 756985. Oke, saya lanjutkan. Kemudian untuk penilaian sudah berikutnya adalah referensi ya. Referensi ya bisa di Android.com tadi ya, itu adalah referensi yang utama. Kemudian bisa ada buku Android Application Development ini Don Velker, kemudian programming Android ataupun juga pemrograman aplikasi mobile smartphone. Kemudian untuk peserta kelas ini yaitu PPPG ya, itu dimohon untuk pengumpulan tugas, kemudian dokumentasi dan sebagainya, punya blog official untuk kuliah. Jadi blog untuk kuliah sendiri-sendiri catatannya ada. Kemudian setiap kuliah itu nanti akan saya upload di YouTube. Jadi kalau yang nggak bisa mengikuti secara sinkronus, bisa mengikuti mungkin sore hari atau malam hari secara asinkronus. Ini contohnya ya di kuliah. Nanti yang per kelas ya itu saya upload di sini ada linknya. Ada kelas A, ada kelas D, kemudian nanti ada yang kelas katakanlah kelas G atau kelas N. Nah, itu akan saya sediakan. Untuk pengumpulan tugas itu dengan pakai yaitu adalah punya blog sendiri-sendiri yang digunakan secara official untuk kuliah. Kemudian
untuk pengumpulan tugas ya. Untuk pengumpulan tugas ini ada klik link pengumpulan tugas. Ini ada form tugas. Nah, di form tugas ini ada tulisannya form absensi kuliah. Jadi setelah kuliah itu kita bisa mengerjakan latihan atau disebut juga tugas after class ya. Nah, ini diisi tahun kuliah 2025. Namanya misalnya Alifuddin ya, NLP-nya berapa. Kemudian ini diisi pemrograman bergerak. Katakanlah ini kelas G ya, berarti pemrograman perangkat bergerak kelas G ya. Ini diisi. Kemudian pertemuannya diisi disesuaikan di sini pertemuan satu berarti pertemuan satu. Kemudian deskripsi latihan kelas. Nah, ini judulnya. Nah, deskripsi untuk pertemuan satu ini adalah membuat ya yaitu eh, PPT ya atau nanti dipresentasikan. Jadi membuat kayak video presentasi begitu menjelaskan tentang perkembangan teknologi mobile ya, perkembangan teknologi mobile. Jadi buat PPT-nya dulu, kemudian recording pakai Zoom atau apa, kemudian diupload di YouTube. Jadi di sini adalah judulnya adalah yaitu perkembangan teknologi mobile. Kemudian nanti kalau sudah diupload di link YouTube begitu ya, video presentasinya, kemudian linknya dicantumkan di sini, link sini, kemudian di submit. Nah, kalau itu sudah disubmit, mungkin sekitar 30 menit ya, itu akan terupdate. Nah, ngeceknya di sini ini form tugas, ini form monitoring pengumpulan. Nah, monitoring pengumpulan bisa dicek ya tahun kuliah katakanlah 2025. Kemudian kelasnya anggap saja misalnya pemrograman perangkat bergerak misalnya D ya. Nah, di sini kelihatan siapa yang sudah mengumpulkan tugas ya. Nah, terus kemudian ini ada linknya. Linknya ini kalau dibuka, diklik ya dia akan menuju ke alamat linknya. Ini contohnya ya, ini yang kelas D tugasnya membuat infografis. Kalau yang kelas sekarang tugasnya adalah membuat video presentasi tentang teknologi mobile. Ini contohnya ya, tahun sekian sekian, tahun sekian sekian. Nah, ini hasilnya. Ini contoh ya. Nah, update-nya itu biasanya sekitar setengah jam setelah pengumpulan. Kemudian bahan untuk membuat itu di mana? Ya, di sini saya sediakan ya. Ini ada dua video. Nanti bahan cari yang lain boleh. Jadi istilahnya ini ada gambar dokumenter ya. History of cell phone and how drastically evolution. Ah, diubah dalam bentuk kayak PPT ya. Kalau yang kelas sebelumnya dalam bentuk infografis. Kemudian setelah di embedded ke blognya, baru kemudian linknya tadi ditulis di dalam Google Form-nya. Kemudian ini yang link yang lain ya, Evolution of Mobile Phone. Atau bisa lihat juga dari eh, dokumen, video maupun gambar keterangan tentang perkembangan teknologi mobile phone. Kemudian yang dibuat itu adalah yang dibuat apa perkembangannya apa aja? Satu dari sisi hardware, dua dari sisi pembuat ya, tiga dari sistem operasi, yang keempat itu dari aplikasi penggunaan. Contoh misalnya kalau dahulu aplikasi penggunaan untuk teknologi mobile itu biasanya digunakan untuk nelpon aja atau untuk voice. Kalau kemudian berkembang lagi menjadi ada
teknologi SMS, teknologi WA misalnya ya. Nah, sekarang biasanya dibuat untuk membuat pengetahuan baru, yaitu dengan AI misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi bisa hardware, bisa software, kemudian bisa juga yaitu adalah aplikasi penggunaan. Kemudian cara membuatnya gimana? Cara membuatnya Anda boleh buat video editor atau boleh juga rekam sendiri atau boleh buka Zoom kemudian direkam. Ya pertama-tama perkenalkan nama, NLP, kelas gitu ya. Terus kemudian dijelaskan evolusi teknologi mobile. Nah, baru kemudian dijelaskan kelengkapannya. Nah, videonya ini boleh dalam bentuk presentasi, boleh juga untuk animasi atau yang lain. Misalnya Anda apa istilahnya slide movement begitu juga boleh ya. Itu antara lain yang dipakai nanti kalau sudah selesai diupload di video di Google Form ini. Kemudian untuk pengumpulan waktunya kapan ya? Bisa mulai sekarang terakhir hari Rabu minggu depan. Nah, bagi yang sudah mengumpulkan tugas jangan lupa dicek di monitoring pengumpulan ini. Jadi nanti untuk apa istilahnya prosensi itu ada dua macam, yaitu adalah bentuk video katakanlah di Zoom begini. Yang kedua bukti aktivitas, apakah waktu melaksanakan kuliah sudah mengerjakan kegiatannya atau belum. Oke, baik itu antara lain yang pengantar di kuliah pertama ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan di open cam ya. Kan saya apa istilahnya screenshot. Nah, nanti screenshotnya ini saya taruh sebagai pendukung untuk absensi dan juga video kuliah hari ini. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ini yang belum kelihatan. Ini siapa lagi nih? Dan ini ada Jeremy, ada Haikal, ada Helsa, ada Kinta, ada Almira, segala macam. Nah, silahkan untuk dibuka open kameranya ya. Nanti saya kasih apa-apa. Kalau sudah semua baru di close kameranya. Oke ya, siap-siap untuk page satu, satu, dua, tiga ya. Saya screenshotnya dulu. Oke. Kemudian berikutnya yang page 2 ini Almira sama Tamara Jovanka. Oh, itu sudah gabung ya. Oke, enggak apa-apa. Itu di side-nya kameranya satu ya. Oke ya, satu, dua, tiga. Oke. Baik, sebelum saya akhiri ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, video ini nanti saya upload. Kemudian untuk tugas yang pertama itu dipelajari video yang ada di link atau di materi. Kemudian berikutnya adalah buat video presentasi, kemudian dimasukkan ke dalam Google Form. Judulnya adalah Evolusi Teknologi Bergerak. Demikian, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Eh, Pak. ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Oke, Terima kasih sama-sama. Pak. Ya. Terima kasih.